Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Purbawati dengan NIM 200411053, Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 17025. Apa sih ISO 17025? ISO 17025 merupakan standar akreditasi yang sudah diakui dunia dan mendapatkan pengakuan secara formal untuk kompetensi sebuah laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Standar internasional ini telah menjadi persyaratan utama untuk diterimanya sebuah pengujian serta kalibrasi yang dilakukan oleh sebuah laboratorium. Di Indonesia, standar ISO 17025 telah diadopsi menjadi SNI, Sertifikat ISO atau IEC 17025 2017. Penyesuaian tersebut tentu saja berdampak pada seluruh laboratorium untuk segera menyesuaikan akreditasi yang dimiliki dengan standar akreditasi terbaru. Ketentuan dari penyesuaian ini tergantung pada status akreditasi yang telah dimiliki serta sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Persyaratan ISO atau IEC 17025. Untuk terdaftar dalam sertifikasi ISO 17025, sebuah laboratorium harus memiliki dua bagian utama yang menjadi persyaratan sertifikasi, yakni persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Dan yang pertama di sini persyaratan manajemen. Dalam persyaratan ini akan berkaitan dengan operasi dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dalam laboratorium. Di sini ada organisasi, sistem mutu, pengendalian dokumen, kaji ulang, permintaan, tender, dan kontrak, subkontrak pengujian, pembelian jasa dan pembekalan, pelayanan kepada pelanggan, pengaduan, pengendalian pekerjaan, pengujian, peningkatan, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, pengendalian rekaman, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Dan untuk yang kedua, persyaratan teknis. Pada persyaratan teknis, di proses sertifikasi ini lebih berkaitan dengan alamat kompetensi yang dimiliki staf, metodologi, dan pengujian yang digunakan ketika melakukan kalibrasi peralatan. Adapun berikut persyaratan teknis pada sebuah laboratorium. Ada umum, personel, kondisi pengujian, dan validasi metode, peralatan, ketelusuran pengukuran, pengambilan sampel, penanganan barang yang diuji dan dikalibrasi, jaminan mutu hasil pengujian, dan pelaporan hasil. Prinsip ISO 17025. Dalam penerapannya, ada beberapa prinsip yang terdapat dalam ISO 17025, yaitu yang pertama, ISO 17025 merupakan sebuah standar yang menggunakan pendekatan proses yang sejalan dengan standar yang lebih mutakhir, misalnya seperti 9001, 17020, 17024, 15189, 17021, dan 17065. Dan yang kedua, ISO 17025 lebih menekankan orientasi pada hasil dari sebuah proses, bukan dari deskripsi hasil pekerjaan serta langkah-langkahnya. Yang ketiga, ISO 17025 merupakan standar yang memberikan pendekatan lebih kuat pada sebuah teknologi informasi yang mencakup sebuah penggunaan sistem komunikasi, sistem komputer, hasil rekaman elektronik, serta laporan elektronik. Yang keempat, ISO 17025 mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup seluruh kegiatan laboratorium, misalnya seperti pengujian, kalibrasi, serta sampling. Yang kelima, ISO 17025 memberikan syarat laboratorium untuk berpikir serta beroperasi dengan cara yang bisa menjamin bahwa seluruh proses berada dalam kendali serta data yang dihasilkan selalu handal. Manfaat penerapan ISO 17025. Berikut beberapa manfaat penerapannya. Yang pertama,
Penerapan ISO 17025 memungkinkan sebuah laboratorium menentukan apakah personelnya telah melakukan pekerjaan sesuai prosedur serta benar. Yang kedua, dengan adanya penerapan ISO 17025 bisa memungkinkan adanya pengurangan risiko. Yang ketiga, ISO 17025 diharapkan bisa menumbuhkan komitmen yang tinggi dari semua laboratorium untuk memenuhi harapan serta kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ISO 17025 bisa membantu proses perbaikan sistem manajemen laboratorium terus-menerus. Yang kelima, ISO 17025 merupakan standar yang mampu meningkatkan citra, kepuasan, dan kepercayaan pelanggan. Yang keenam, dengan adanya standar ISO 17025 bisa memberikan keuntungan dalam bidang pemasaran jasa laboratorium itu sendiri. Yang terakhir, sebagai salah satu perbandingan kemampuan antar laboratorium. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ISO 17025. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.